Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aandun dan masih di segmen terbaru dari channel Aandun. Di jantung Sumatera, tepatnya di dataran tinggi Kerinci dan kawasan hutan-hutan Jambi, hiduplah masyarakat yang sejak ratusan tahun menjunjung tinggi adat serta hubungan harmonis dengan alam. Dalam kepercayaan lama mereka, dunia itu tidak hanya dihuni manusia dan binatang, tetapi juga makhluk-makhluk penjaga, roh leluhur, dan kekuatan gaib yang menjaga keseimbangan alam. Di antara semua keyakinan itu, ada satu legenda yang sangat kuat dan bertahan hingga sekarang. Legenda Cindaku. Manusia yang dipercaya memiliki kemampuan berubah menjadi harimau atau memiliki sifat dan kekuatan seperti harimau. Legenda ini bukan sekedar cerita, melainkan bagian dari sistem sosial yang mempengaruhi hukum adat, hubungan antar kampung, hingga perilaku manusia terhadap hutan. Namun, melihat realita hari ini, hutan-hutan itu kian terpotong, tergerus, dan kian dirusak. Seolah legenda Cindaku ini tinggal kenangan yang memudar. Nah, pada video Aandun kali ini, kita akan coba membuka dan menelusuri kembali asal-usul legenda Cindaku ini. Kita akan melihatnya dari dua sisi. Bagaimana para tetua adat itu menceritakannya dan bagaimana para peneliti juga mencoba mencari maknanya. Nah, langsung saja, tidak perlu berlama-lama karena anak punya hak untuk mendengarkan cerita dan setiap cerita punya kekuatan untuk menanamkan kebaikan. Sekarang kita masuk ke dalam cerita Aandun sebelum tidur. Dalam folklore murni Kerinci, Cindaku itu bukan sebagai tokoh tunggal. Dia adalah golongan fenomena atau sifat yang muncul pada orang-orang tertentu. Cindaku itu dapat diartikan sebagai manusia yang ruhnya bisa berjalan sebagai harimau, manusia yang dapat menjelma batin menjadi harimau, jadi bukan secara fisiknya, lalu juga manusia yang dalam keadaan tertentu itu dapat dirasuki roh harimau penjaga. Atau ada juga yang mengatakan Cindaku ini adalah keturunan tertentu yang memiliki darah harimau. Nah, poin penting di sini adalah Cindaku itu tidak berubah bentuk fisik seperti cerita werewolf di dunia barat gitu. Melainkan yang berubahnya itu adalah berupa ruhnya, hakikatnya, atau juga hanya sekedar kesadarannya saja. Tubuh aslinya itu tetap sebagai manusia, tetapi jika si Cindaku ini masuk ke dalam hutan, harimau lain itu akan menganggapnya bagian dari kawanannya. Menurut folklore, asal Cindaku ini itu kemungkinan karena beberapa faktor. Yang pertama, faktor keturunan. Jadi beberapa keluarga tua di daerah sekitar itu diyakini memiliki garis keturunan yang disebut urang harimau. Ini tuh bukan keturunan biologi harimau, tetapi keturunan yang leluhurnya itu pernah bersumpah dengan roh harimau, atau juga yang pernah diselamatkan oleh harimau, atau juga yang pernah melakukan perjanjian adat dengan penjaga hutan gitu. Nah, anak-anak keturunannya itu biasanya akan dibesarkan dengan aturan adat khusus, seperti misalkan tidak boleh memburu harimau, tidak boleh merusak pohon-pohon tertentu, dan juga tidak boleh masuk hutan rimba itu tanpa izin gitu. Nah, yang kedua, faktornya itu karena faktor pemilihan roh harimau. Jadi kadang itu seseorang menjadi Cindaku itu bukan karena darah, tetapi karena memang orang itu dipilih. Nah, biasanya itu akan muncul tanda-tanda nih. Menurut tradisi, tanda-tandanya itu adalah biasanya orang ini itu pernah selamat dari serangan harimau, atau juga dia ini tuh pernah tersesat di hutan lalu dibimbing keluar oleh harimau, lalu juga dia itu mendapatkan mimpi yang berulang-ulang didatangi oleh harimau, dan juga dia itu
terkadang memiliki firasat alam yang sangat kuat. Nah, orang-orang seperti ini itu akan dibawa oleh ketua-ketua adat itu ke hutan untuk melakukan ritual seperti bersahadat harimau lah. Jadi ini tuh bukan sahadat dalam seperti Islam gitu ya, tetapi ini tuh hanya sekedar istilah adat kuno untuk menyatakan kesetiaan menjaga alam. Nah, ketiga itu karena faktor ilmu tua rimba. Jadi, ada versi yang menyebutkan bahwa seseorang itu dapat menjadi cindaku melalui ilmu kuno kerinci, yang mana ilmu ini itu hanya diajarkan kepada mereka yang dianggap kuat jiwanya. Ilmu ini itu tidak dipelajari untuk kekuatan pribadi, melainkan ilmu ini itu fungsinya untuk menjaga batas-batas hutan dan juga menjaga aturan-aturan adat setempat. Nah, dalam keyakinan lisan masyarakat Kerinci, cindaku ini memiliki beberapa kemampuan. Yang pertama, penyatuan batin dengan harimau. Jadi, cindaku itu dapat masuk ke dalam harimau secara metafisik. Dia itu dapat melihat, merasakan, dan memahami hutan itu seperti layaknya seorang harimau. Lalu yang kedua, cindaku ini dapat terlindung dari harimau asli. Jadi harimau itu tidak akan menyerang si cindaku. Beberapa tetua itu mengatakan harimau itu tahu nih mana manusia, mana cindaku. Nah, lalu yang ketiga, cindaku ini dianggap dapat menjaga kawasan adat. Jadi sebagai penjaga hutan keramat, sebagai penjaga tanah ulayat, sebagai penjaga mata air, dan juga sebagai penjaga pohon-pohon besar yang dianggap tempat tinggal makhluk halus, si cindaku ini dianggap dialah sebagai penjaganya. Lalu yang keempat, cindaku ini dapat memberi pertanda. Jadi jika hutan itu hendak terjadi bencana seperti banjir, longsor, kemarau, nah si cindaku ini sering mendapat firasat atau mimpi yang menjadi peringatan bagi orang-orang di kampung atau orang-orang di sekitar hutan tempat tinggal si cindaku ini. Lalu yang terakhir, si cindaku ini memiliki kemampuan menghilang atau tidak terdeteksi. Jadi di sini itu sebenarnya bukan hilang secara gaib, tapi memang hilang secara alami. Nah, para tetua itu berkata nih, jika cindaku masuk ke dalam hutan, harimau itu akan menjaganya dan manusia itu tidak akan mudah dapat menemukannya. Seperti itu. Nah, selain dari lisan masyarakat atau cerita dari para tetua adat, cerita atau kisah cindaku ini juga ada dikisahkan atau diceritakan atau dikaji itu menurut beberapa penelitian antropologi. Nah, di sana dijelaskan istilah cindaku itu merujuk pada manusia yang mampu menjadi harimau secara spiritual, manusia yang dirasuki roh harimau, atau juga manusia yang memiliki keturunan tertentu yang dianggap memiliki darah harimau. Nah, menurut kajian itu dalam budaya Kerinci, harimau itu disebut aga dan dianggap sebagai penjaga rimba. Jadi bukan sekedar binatang, ia juga disebut sebagai raja hutan. Jadi bukan hanya secara biologis, tetapi juga secara spiritual. Karena itu manusia harimau itu menjadi simbol perantara antara dua dunia, dunia manusia dan juga dunia hutan. Menurut penelitian antropologi, ada beberapa cara seseorang itu dapat menjadi cindaku. Sama seperti lisan atau folklore yang tadi sebelumnya diinformasikan. Pertama itu karena keturunan, yang kedua itu karena pemilihan oleh roh harimau, dan yang ketiga itu ada penelitian Belanda itu di tahun 1923 mengenai Tiger People of Kerinci. Jadi dalam penelitian itu menyebutkan adanya kelompok rahasia yang mempraktekkan ilmu gaib tua. Ritual ini itu tidak dilakukan oleh sembarangan orang, hanya pada orang-orang tertentu yang katanya itu memiliki jiwa yang sangat kuat. Mereka itu melakukan meditasi di dalam hutan, terus juga mereka itu melakukan pengorbanan secara simbolik, lalu juga mereka itu mengucapkan mantra-mantra kuno Kerinci, dan juga mereka itu melakukan persumpahan dengan roh harimau. Nah,
Di sini juga dijelaskan mereka itu tidak berubah menjadi harimau secara fisik, melainkan mereka itu mengalami perubahan kesadaran yang membuat mereka itu memiliki persepsi bahwa mereka itu seperti harimau. Nah, dalam penelitian antropologi itu menyimpulkan bahwa ternyata legenda Cindaku ini memiliki fungsi sosial yang sangat penting. Fungsi sosialnya itu apa? Yang pertama sebagai penjaga hutan. Jadi, masyarakat itu percaya nih, Cindaku itu akan menghukum penebang hutan secara serampangan, pemburu liar, dan orang-orang dari luar yang mengganggu hutan. Cerita ini akhirnya menjadi alat kontrol sosial agar hutan itu tidak dieksploitasi secara sembarangan. Lalu yang kedua juga memiliki fungsi sosial untuk menghindari konflik antar kampung. Jadi, dalam zaman kerajaan dan kolonial itu, konflik itu sering terjadi antar kampung. Maka muncul cerita bahwa jika menyerang kampung tertentu, Cindaku itu akan membalas. Nah, hal ini itu akan membuat masyarakat takut untuk memulai konflik. Lalu yang ketiga, Cindaku ini juga berperan sebagai menjaga hukum adat. Jadi, legenda ini juga dipakai untuk menegaskan bahwa yang melanggar adat itu, terutama misalkan nih yang dilanggar seperti merusak hutan, mencuri tanah adat, atau melanggar sumpah-sumpah yang sudah dilarang oleh adat-adat tertentu gitu. Nah, mereka itu akan dihukum secara gaib oleh Cindaku. Dalam antropologi itu sebenarnya ada puluhan kisah tradisi tentang kemunculan Cindaku. Namun, ada beberapa versi yang paling sering dicatat oleh para peneliti. Nah, versinya itu adalah beberapanya. Yang pertama nih, kisah yang pertama di Lempur Kerinci. Jadi di sana warga itu sering bercerita bahwa ketika penebang dari luar wilayah mencoba menebang pohon raksasa yang dianggap sakral, mereka itu akan mendengar suara-suara gamelan besar, suara raungan harimau yang tidak biasa, dan langkah kaki yang terasa seperti getaran. Nah, beberapa penebang itu juga kabur karena merasa dirinya itu dikejar-kejar oleh sesuatu. Padahal tidak terlihat makhluk apapun yang mengikuti si penebang ini. Warga percaya itu adalah Cindaku yang menjaga wilayah adat setempat. Lalu kisah yang kedua, ada juga nih peneliti kolonial Belanda itu mencatat laporan pemburu yang hilang di hutan Kerinci. Ketika ditemukan itu mereka itu dalam keadaan ketakutan dan mengatakan, aku ini melihat harimau berdiri seperti manusia, katanya. Masyarakat adat itu mengatakan itu bukan harimau biasa. Mereka meyakini harimau itu adalah Cindaku. Lalu kisah yang ketiga itu adalah kisah yang dalam tradisi tua itu katanya jika sebuah kampung ingin menandai batas wilayah hutan, mereka itu akan memanggil seseorang yang dikenal sebagai keturunan dari Cindaku. Tujuannya itu adalah untuk melakukan ritual. Setelah ritual itu penduduk akan percaya nih harimau itu tidak akan memasuki kampung dan tidak akan mengganggu manusia yang ada di kampung tersebut. Ini itu membuat Cindaku itu berfungsi sebagai jembatan dan pengaman antara manusia dan hutan. Para ahli juga menilai bahwa legenda Cindaku ini ternyata adalah merupakan simbol dari beberapa hal. Yang pertama, simbol kekuasaan alam. Bahwa alam itu memiliki kekuatan yang memang harus dihormati. Lalu yang kedua, sebagai simbol perlawanan terhadap kerusakan. Cindaku itu melambangkan kemarahan hutan, pembalasan alam, dan penjaga keseimbangan ekologis. Lalu yang terakhir, sebagai simbol identitas orang Kerinci. Cindaku adalah bagian dari identitas budaya. Dia itu adalah representasi keberanian, kecerdikan, dan kesatuan manusia dengan alam. Muncul pertanyaan, apakah ada relevansi kisah Cindaku ini dengan tragedi yang saat ini menimpa Pulau Sumatera? Jawabannya tentu saja ada. Saat orang-orang sudah banyak yang tidak peduli dengan kisah ini atau dengan legenda dari Cindaku ini,
terus juga ditambah banyak para penguasa yang hanya ingin mempertebal kantong pribadi mereka sendiri. Lalu mulai bermunculan para penebang-penebang hutan, baik yang legal maupun yang ilegal, yang mereka ini membabat hutan secara membabi buta. Lalu juga kondisi Sumatera yang semakin hari itu semakin miris, hutan yang terus ditebang, harimau Sumatera yang terancam punah, api yang membakar lahan gambut setiap tahun. Lalu banyak penguasa atau pemimpin-pemimpin itu memberikan izin hutan kepada perusahaan-perusahaan sawit dan tambang itu tanpa kontrol. Lalu juga banyak pemimpin yang tidak teredukasi adanya perbedaan hutan tropis dengan pohon sawit dari segi fungsi, sehingga akhirnya dia mengiranya nih pohon sawit itu dengan pohon tropis itu sama aja gitu, padahal ya dari secara fungsinya itu sudah sangat jauh-jauh berbeda. Lalu sungai-sungai itu juga keruh gitu di sana, dan juga banyak tanah-tanah yang rusak. Nah, legenda Cindaku ini sebenarnya adalah peringatan budaya bahwa jika manusia itu merusak hutan, maka hutan itu akan membalas. Balasannya itu tidak muncul dalam wujud manusia harimau, tetapi wujudnya itu sama seperti yang tragedi di Sumatera saat ini. Munculnya banjir bandang, banyak kabut asap, terjadi tanah longsor, hilangnya sumber air, dan juga banyak atau terjadinya kepunahan satwa. Sama yang seperti tragedi yang seperti di Sumatera ini terjadi. Banyak sekali korban jiwa, terus juga banyak korban-korban yang terdampak, rumah-rumah yang hancur, hewan-hewan yang meninggal gitu. Bahkan ditemukan gajah Sumatera yang sudah yang sudah langka gitu dan ditemukan meninggal dunia. Itu kan miris sekali gitu. Jadi sebenarnya Cindaku ini adalah merupakan representasi dari alam yang marah gitu karena ulah dari manusia. Ingat, karena ulah manusia, bukan karena takdir dari atau bukan takdir dari Sang Maha Pencipta. Oke, terakhir kesimpulan dari kisah Cindaku ini adalah legenda Cindaku ini bukan hanya sekedar mitos kosong. Ia adalah catatan identitas masyarakat Kerinci, bentuk penghormatan terhadap alam dan terhadap harimau. Terus juga Cindaku ini merupakan sistem kultural untuk menjaga hutan, dan diharapkannya adalah ketika kita mendengar legenda ini, kita akan mendapatkan pesan utama yang sangat-sangat jelas yang harus kita baca. Pesan utamanya itu apa? Hutan itu bukan sekedar tempat, ia adalah rumah, guru, dan juga penjaga. Dan siapapun yang merusaknya itu akan berurusan dengan Cindaku, baik dalam bentuk spiritual maupun dalam bentuk bencana yang nyata. Itu aja teman-teman kisah dari Andun hari ini, kisah tentang legenda Cindaku. Semoga memberikan banyak pelajaran untuk kita semua, dan semoga kita bisa menjaga kelestarian hutan ini bukan untuk siapa-siapa, untuk kita dan untuk generasi-generasi setelah kita dan untuk anak cucu kita di masa depan. Itu aja teman-teman, tapi sebelumnya tolong dibantu dulu, di like, comment, subscribe dulu videonya, dan di share ke sebanyak-banyaknya supaya makin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video Andun ini. Dan juga diklik lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak tertinggal video-video Andun yang lainnya. Itu aja teman-teman, terima kasih sudah menyimak, dan sampai bertemu kembali di video-video Andun selanjutnya. Bye-bye. Bismika Allah ma'aya wa bismika amin.